Halo, kembali lagi di channel Sinau bareng Pak Bejo. Oke, kali ini kita akan belajar basic pengolahan data raster di ArcGIS. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke penggunaan software, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oke, yang pertama mengenai definisi. Apa itu data raster? Data raster atau bitmap merupakan gambar yang disusun dari objek yang dinamakan pixel. Oke, untuk data raster bisa disimpan dalam format .gif, .tif, .bmp, .psd atau .jpeg ya yang sering kita gunakan ya. Berikutnya mengenai digital elevation model. Apa itu? Digital elevation model atau DEM khususnya digunakan untuk menggambarkan model relief rupa bumi dalam bentuk 3 dimensi. DEM adalah model digital yang memberikan informasi bentuk permukaan bumi atau topografi dalam bentuk data raster, vektor, atau bentuk data lainnya. Nah, jadi nggak selalu harus data raster ya, tapi kebanyakan kita dapat data DEM itu dalam raster ya. Kalau pengalaman saya sih gitu, kayak DEM memuat informasi ketinggian dan kemiringan untuk mempermudah interpretasi suatu wilayah. Oke. Dari data DEM ini kita bisa lakukan analisa-analisa terkait profil 3 dimensi. Oke. Di video ini kita akan belajar mendefinisikan suatu proyeksi, terus kemudian ada visualisasi data raster dan beberapa analisa pengolahan data raster. So, jangan kemana-mana, terus ikutin video ini. Lanjut, bos. Nah, sekarang kita belajar bekerja dengan raster image. Oke, saya belum punya data rasternya dan saya yakin teman-teman juga belum ada ya. Yang nggak tahu juga nih, siapa tahu teman-teman sudah ada. Tetapi jangan khawatir, semuanya sudah ada di Santernet zaman sekarang. Kita tinggal cari. Oke, sementara layoutnya saya kosongin dulu ya, data frame-nya. Uploadnya saya tinggalin dulu. Kita ke browser cari DEM. Oke, teman-teman tinggal ketikkan DEM Batnas di search engine. Nah, di sini ada tanahair.indonesia.go.id. Oke, ini layanan pemerintah BIG ini atau Badan Informasi Geospasial. Coba cek. Oh ya benar ya, BIG, siapa tahu saya salah. Oke. How to download raster image dari sini. Nah, di sini ada kan menu download. Nah, ini batimetri nasional, yang ini DEM nasional. DEM itu digital elevation model ya. Oke. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bikin username sama password ya. Jadi kalau yang belum punya silahkan register dulu, bikin username sama password. Kalau saya kan sudah ya, jadi saya login aja. Oke, setelah login teman-teman akan ke menu peta dunia dalam proyeksi Mercator. Oke, kita masih bekerja di area Purwokerto aja lah ya, Purbalingga. Karena saya sekarang tinggal di sini. Oke, nah di sini kan kalau kita teman-teman klik di sini, ini langsung muncul ya menu unduh. Nah, tinggal diklik aja unduh. Oke, save as. Silakan teman-teman simpan di mana. Oke.
Oke, sekarang kita coba panggil data yang tadi di download. Oke, tadi saya sudah download beberapa TIFF-nya. Oke, filenya .tiff ya bentuknya. Oh, ini apa ini? Bentuknya .tiff. Oke, kita refresh apa? Iya, kita panggil. Oke, yes saja. Nah, oke teman-teman, coba perhatikan dulu sebentar unknown special reference. Jadi yang kita download tadi ternyata belum geotiff ya, masih .tiff saja. Kalau geotiff dia seharusnya sudah punya spatial reference-nya. Jangan khawatir, kita bikin. Oke, kalau misalkan kita lihat di properties, properties. Nah, undefined spatial reference unknown. Oke. Tapi kita tahu kalau misalkan BIG dia kan pakainya DGN 95 ya. Jarang dia pakai Basel 72 atau apa. Dia pasti biasanya sudah pakai datum global, dan di sini kita tahu decimal degrees. Oke. Sementara kita remove dulu aja ini ya. Oke, kita define dulu. Di toolbox data management, ya maklum komputer saya lemot. Projection and transformation, define projection. Jadi intinya kalau misalkan kita sudah tahu, yakinlah ya, dia pakai datum apa, kita bisa mendefine data yang belum punya koordinat sistem. Kalau kita drag ini kan 130861 di sini. Nah, di sini kan koordinat sistemnya unknown. Kita tinggal set aja. Jadi geographic coordinate system GCS. WGS 84 ya. WGS 84. Oke. Tunggu sebentar. Iya, selesai. Jadi yang kita lakukan tadi adalah mendefinisikan suatu feature raster yang belum punya koordinat sistem, tapi kita yakin kalau dia pakai itu ya. Kita cek lagi. Sekarang dia sudah punya XY koordinat sistem GCS WGS 84. Sekarang teman-teman sudah punya DEM yang bersistem koordinat GCS. Jadi gini, kan kadang kalau kemarin kan kita tahu ya, kalau angular unit kan kita nggak bisa ngukur geometri ya. Jadi ada baiknya kalau sekarang kita transformasikan aja dulu yang dari GCS ke sistem UTM. Masih ingat ya kemarin ya, kalau tadi kan define. Nah, ini sekarang tinggal project. Tapi kan ini raster. Nah, ini raster bukan feature shape file ya. Jadi bukan yang ini. Nah, coba deh kalau misalkan di sini, misalkan ini di Windows Search ya. Kalau di project. Nah, ini ada dua, satunya project data management tool. Ini yang kemarin kita pakai. Ya, lokasinya di sini. Ada satu lagi project raster data. Nah, posisinya sama di project and transformation, tapi di menu raster. Terus ada project raster. Ya, jadi tahu ya bedanya ya. Kalau kemarin kita pakai save file, pakainya yang bawah ini. Kalau raster kita mau transformasi, pakainya yang project raster. Ini sudah malam tapi masih banyak motor lewat. Aduh, nggak apa-apa ya, sorry ya, sambil nunggu ini. Sekarang input rasternya drag and drop. Sini sudah terbaca GCS WGS 84. Kita pilih tempat penyimpanan.
folder connection, data laten. Nah, di sini aja UTM. Oke. Banyumas 1 UTM. Oke ya, save. Loh, kok nggak mau? Cannot, mau kepanjangan. Ya udah, PNG 01 UTM. Oke, outputnya pakai projected, terus pilih UTM WGS 84 Southern Hemisphere 49 South. Terus oke, sudah oke. Nah, tinggal tunggu. Loh, kok error? Oke, ya ini sering terjadi, kayaknya memang kayak gini ya. Jadi kayaknya memang karena ini kan bukan original atau apa softwarenya, mungkin ada kesalahan atau bug sistem, nggak tahu lah. Tapi tenang saja, ada caranya. Jadi gini, tadi kan gagal ya, sekarang kita coba lagi. Oke, nah yang ini biarin aja nih ya, jangan diapa-apain. Oke, jangan dirubah. Oke, masuk ke default geodatabase. Nah, oke, sementara gitu aja dulu. Oke, kita ulang lagi. Oke, kita coba. Yang kedua berhasil. Jadi gini, ada kedua kemungkinan ya. Yang satu mungkin karena ini nggak ori, tapi yang kedua kayaknya ini lebih benar nih. Jadi memang kita nggak bisa langsung ekspor TIFF to TIFF ya. Jadi dia langsung harus masuk ke .geodatabase dulu. Nah, kayak tadi kan ada default geodatabase. Apa itu geodatabase? Nantilah tutorial selanjutnya aja kita bahas mengenai geodatabase. Terlalu panjang kalau di sini. Oke. Di sini ada, tapi pathnya masih di geodatabase ya, yang project raster 3. Coba cek dulu. Oke, WGS 84 zona 49 South ya. Lokasinya di default geodatabase. Nah, ya kan, dia memang harus masuk ke geodatabase dulu baru mau ke ekspor ya. Nah, nggak masalah. Nah, jadi kita kayaknya memang harus kerja 2 kali. Ini tinggal di ekspor data lagi, raster dataset. Oke, raster dataset, set. Kita keluarkan dari geodatabase. Nah, di sini bisa lokasinya. Nah, baru bisa ini kayaknya. Harus bisa dong, masa nggak bisa. Oke, nah UTM PNG 01. Oke, could not be found. Oh, ini nama foldernya doang. Oke. Nah, nama filenya tuh di sini ya. Alah, save aja. Yes. Nah, oke, sekarang teman-teman sudah punya TIFF-nya. Coba cek di sini. Refresh. Oke, ini ya. Nah, oke, yang sekarang ini yang dari geodatabase kita remove. Right. Nah, selesai. Oke, sekarang kita akan bekerja di sistem UTM saja. Ini kan yang GCS. Oke, remove saja. Nah, di sini masih decimal degrees. Kita set data frame properties pakai UTM. Oke, mana sih 49 shot. Oke. Nah, masih decimal degrees, masih error. Ya udahlah. Repot-repot amat bikin blank map. Oke, tinggal panggil lagi. Nah, ini sudah jadi.
Coba ya 49. Nah, sekarang datanya sudah tampil di ArcMap, sudah oke, proyeksi oke. Kita coba tambahin data aja ya, biar nggak terlalu hampa. Oke, saya sudah siapkan SHP UTM, administrasi desa, jalan, sama sungai UTM. Oke, ini atur simbologinya dulu. Oke, sementara biarin tidak berwarna dulu. Jalannya saya pakai warna merah aja biar jelas. Oke, sungai biru. Oke, river. Terlalu tebal. Ini aja ya. Oke. Ini fitur-fitur yang kemarin saya sudah transformasikan ke UTM ya, administrasi desa, jalan UTM sama sungai UTM. Silahkan teman-teman transformasi sendiri, kan sudah jago ya, kemarin sudah belajar banyak, jadi pasti bisa lah. Oke, yang perlu teman-teman ketahui, kok malah jadi rumit gini ya gambarnya, ruwet. Oke, DEM itu dia kan raster image, di mana setiap pixel gridnya dia akan memiliki nilai elevasi. Coba aja kita pakai tombol identify, kita klik sembarang aja. Nah, di sini ada pixel value 350,99 sekian, di mana nilai pixel value ini kalau di DEM itu dia akan mewakili nilai elevasi atau ketinggian area tersebut. Oke, copy ya. Kalau DEM ini dia kan bersumber dari elevasinya pakai EGM 2008 kalau nggak salah ya, dari Demnas ini bisa dibaca keterangannya. Dia elevasinya mengacu dari EGM 2008 ya, 2008. Oke, bukan MSL kalau nggak salah. Oke. Kok polygon ya, tadi sampai mana? Setiap pixel ini mempunyai nilai elevasi sekian ya, 1342. Oke, itu masalah pixel. Terus masalah gradasi warna. Oke lah, saya mau kayaknya malah matiin dulu lebih jelas ya. Oke. Kalau di grid ini, di grid DEM, tiap gradasi warna dia akan mengacu ke perubahan ke elevasi. Ini kalau kita lihat, semakin hitam dia semakin rendah, semakin terang dia akan semakin tinggi ya. Oke ya, copy ya. Nah, untuk lebih jelas kita bisa mengatur simbologi visualisasi untuk raster image ini, seperti kita ngatur simbologi di fitur polygon, polyline atau titik di raster image juga bisa kita atur simbologinya. Oke, ke menu simbologi ya. Nah, di sini ada stretch. Kita coba stretchnya dulu. Nah, pakai color ramp. Nah, oke, saya biasanya pakai yang ini. Oke aja dulu lah. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada nilai minus 1,548 di bawah EGM 2008 ya. EGM 2008 itu apa sih? Itu kayak geoid model ya. Jadi itu nanti jelasin nanti aja ya. Pokoknya dia acuan ketinggiannya. Jadi kalau nilai minus ini dia berada di bawah titik 0 EGM 2008. Terus nilai paling tinggi di sini di raster image ini adalah 3033 ya. Dimana ini ya, yang warna biru ya. Ini kan merah ke biru ya. Oke, kan kadang kita biasa laut warnanya biru, semakin rendah semakin gelap ya, semakin tinggi semakin terang. Kita bisa invert di sini warnanya ya. Nah, kita balikin invert. Oke, jadi terbalik. Oke, ini untuk visualisasi raster image. Semakin gelap dia akan semakin rendah, semakin terang dia semakin tinggi. Ya enggak juga sih, ini kuning ya. Ya pokoknya dari biru ke merah, semakin merah makin tinggi. Oke, gitu. Oke. 2008 30. Oke, sekarang coba nyalakan layer sungai.
Nah, kalau teman-teman lihat ya, oke, ini kan puncak gunung ini, Terus di sini ada sungai-sungai di hulu, sungai-sungai yang masih kecil-kecil. Nah, kalau misalkan lihat di sini, nah, di sini kan ada gradasi dari terang ke gelap, di mana di sini ada cekungan-cekungan. Jadi matching ya. Di mana ada sungai, artinya kan dia datarannya akan semakin cekung, terus warnanya kalau dari damnya juga menjadi semakin gelap ya dibanding nilai sekitarnya. Misalkan di sini hijau, sini agak biru. Jadi memang di sini agak ada cekungan. Oke, matching ya. Kayak kalau di bawah ini memang sudah agak landai areanya, sungai di hilir, bagian hilir. Nah, bisa dilihat di sini gelap 52, di sini agak terang, lebih tinggi 106. Oke. Jadi make sense ya. Oke, warna sama posisi benar. Oke. Ini kan gradasi ini dia otomatis dibentuk oleh ArcGIS ya. Kita sebenarnya bisa mengklasifikasikan nilai value-nya dari TIFF yang kita punya ini. Oke. Misalkan gini, properties. Nah, di sini ada classified. Kita bisa mengklasifikasikan nilai-nilai elevasi yang kita punya dari nilai grade ini. Minimal adalah 1,5 minus, maksimal adalah 3000 meter. Oke. Nah, kita bisa membaginya tergantung berapa kelas. Oke lah, karena ini banyak, saya bagi menjadi 30 kelas. Oke, contoh aja sih 30 kelas ya. Oke, terus color RAM-nya seperti tadi. Oke aja dulu, kita lihat apa bedanya. Nah, oke, kalau tadi kan gradasinya halus ya, nggak ada jeda antara perbedaan ketinggian. Nah, kalau menu classify tadi ini lebih diperjelas dengan kelas-kelasnya di sini. Nilai merah, paling merah itu adalah antara -1 sampai ketinggian 93. Terus kemudian warna selanjutnya 93 sampai 176. Terus dibagi, ini tergantung berapa kelas yang tadi kita pilih. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini lebih jelas. Cuma ya ini kelas-kelasnya sudah terbagi otomatis oleh ArcGIS. Nah, teman-teman juga bisa membagi kelas-kelas ini tergantung nilai yang teman-teman penginkan. Misalkan gini, teman-teman pengen dari 1 sampai 100 atau 150 lah ya, 150 sampai 300. Oke, kita bisa membagi secara manual di sini. Oke, nah, tadi kan langsung oke. Nah, di sini ada menu classify. Nah, di sini juga kelihatan nilai minimum -1, maksimum 3, jumlah min. Oke, kelas 30 kelas. Oke, exclusion. Nah, kita bisa menghilangkan nilai-nilai tertentu. Misalkan gini, saya nggak mau lah ada nilai minus. Masa sih nilainya minus? Oke, kan ya mungkin aja kan dia di bawah EGM kan mungkin juga. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba hilangkan dulu. Exclude values -1,6. Terus formatnya gimana sih? 5 sampai 7. Oke, saya mau hilangkan sampai 0. Jadi -1,6 sampai 0 saya hilangkan dulu. Oke, minimum 10 sekarang jadinya. Terus maksimum 3000. Oke ya. Nah, di sini ada namanya break value. Ini bisa diperbesar nggak? Oh, nggak bisa ya. Nah, break value ini nilai batas. Nah, batasnya. Oke. Coba saya set 50 di sini 100. Oke, 100 sampai 250. Oke. Ini saya set 350. Nah, di sini jadi saya men-set atau memberikan batasan nilai-nilai elevasi itu batasnya sampai dari berapa sampai berapa gitu ya, biar enggak
angkanya kan masa 581 loh digenepin loh 550 deh gitu loh maksudnya loh. Nah, kayak ini 700, oke 800. Nah ini namanya klasifikasi secara manual ya kan. Kalau misalkan memang lebih cepat pakai otomatis, cuma kan kadang range-nya itu kan ya kurang enak dilihat gitu loh. Oke ya, oke 1300 1400 ya harusnya sih sama persis semua ini. Maksudnya range-nya itu sama ya. Nah ini kan ada jeda tinggi, nggak apa-apa lah, kan contoh aja. Oke 1600 1700 1800 1900 oke 2000. Ini udah beda lagi nih 2100. Nah udah 2200 2300 2400 2500. Oke, maksimum terakhir. Oke. Nah, kalau dilihat di sini loh, ini ada yang salah satu. Oke, ada yang salah satu, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tahu. Jadi teman-teman bisa membagi range value-nya itu secara manual sesuai kehendak teman-teman tergantung berapa kelasnya. Oke ya. Oke, jadi kan lebih enak dilihat. Oh, dari 1100 sampai 1200 warnanya kuning. Oke, misalkan saya pengen tahu, saya pengen cari daerah antara 1100 sampai 1200 itu di mana. Ya sudah, ini tinggal kita ganti saja. Misalkan kita ganti yang paling mencolok. Oh ternyata di daerah sini nih. Oh ini mau dibuat apa? Gitulah sini. Intinya gitu ya. Oke ya. Oke. Terus kalau misalkan secara gradasi warna kan di sini nggak ada menu invert ya. Tetapi teman-teman pengen apa? Seperti tadi yang rendah yang paling gelap, di sini tinggal di flip aja, flip color. Oke, flip color semakin gelap semakin rendah. Oke, terus ada lagi misalkan teman-teman pengen agak lebih tampilannya lebih cantik. Ini nih ada use hillshade effect. Nah, jadi trennya tuh lebih kelihatan. Wih, keren ya. Oke, ini salah satu cara untuk visualisasi raster dam. Oke. Kenapa harus selalu pakai terus terus kalau kita kembali ke properties, kalau teman-teman lihat, karena tadi kita ketikan manual, jadi tipe klasifikasinya sekarang manual ya. Tadi kan aslinya kan apa, natural brick ya kalau nggak salah ya. Di sini kalau teman-teman lihat metode untuk klasifikasi juga banyak sebenarnya. Kalau yang paling sering digunakan itu equal interval. Yang tadi yang otomatis dari ArcGIS, dia akan membagi secara equal. Nah kan dia akan membagi persis pas tiap jedanya itu sama gitu. Oke. Tapi ya ini angkanya jadi kayak 111, berapa jadi banyak gitu loh, kayak ya adalah nggak apa-apa sebagai contoh. Nah tipenya banyak, silakan teman-teman explore sendiri. Kadang kita punya raster image tapi yang dibutuhkan cuma secuil misalkan gini, saya cuma pengen pakai di daerah tertentu saja ya. Disinilah misalkan ya. Nah, kita bisa meng-cut seperti kita cut polygon kemarin, tapi datanya raster. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah boundary atau batas-batas di mana kita
mau mengcutnya. Oke, untuk itu kita bikin dulu SHP boundary. Oke, tipenya clip boundary. Tulisannya sorry ya. Oke, polygon. Nah, ini langsung di set ke UTM karena rasternya sudah UTM, si boundary-nya juga harus sama, harus UTM. Oke, kalau GCS ya GCS. Oke, mana? Oke, clip bound. Nah, ini udah muncul. Bisa dari sini start editing, atau dari sini edit feature, start editing. Oke, sudah editable ya, benar, sudah editable. Sekarang create feature, clip bound. Nah, misalkan saya mau potong daerah sini saja nih. Oke, sungainya saya deactivate. Oke, sinilah ya. Oke, save edit, stop edit. Oke, saya mau potong raster ini berdasarkan boundary ini. Oke, ini close. Oke, kita clip. Nah, kalau kemarin kita pakai yang clip analis ini untuk fitur SHP ya. Tapi kalau untuk fitur raster ini ada clip data management, di mana posisinya adalah di raster processing clip. Oke ya. Jadi beda ya. Kemarin kan feature, sekarang raster. Mana tadi? Ini ya. Oke, klik aja. Oke. Close lagi. Nah, ini masukkan input rasternya. Nah, boundary-nya, batasnya. Oke, ini dicentang. Use input feature for clipping geometry. Nah, jadi kita akan ngeklip persis seperti boundary yang kita buat. Oke, output raster dataset. Oke, kita tadi save-nya di sini. Oke, ini saya akan tambahin clip gitu ya. Oke saja. Oke, masih proses. Ya, sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat. Ini saya matikan. Nah. Oke, ini hasil clipping. Kalau teman-teman lihat, perbandingkan, tadi kan ada nilai minus ya, tapi setelah kita clip, dia hanya range nilainya hanya yang di area sekitar sini, dari 117 sampai 1298an. Oke ya, jadi ini kita sudah bisa memilih raster image yang kita butuhkan saja, misalnya. Oke, di sini juga kita bisa lakukan simbolasi. Oke, percepat saja. Oke, simbolasinya pakai stress aja. Oke, invert. Oke, baik. Oke, selanjutnya apa ya? Oke, banding. Oke, kita coba bikin data lain ya, bikin data tambahan, bikin data keterangan. Kita punya tools untuk analisa mengenai digital elevation model, karena ini kan sudah masuk ke 3D ya. Jadi di ArcGIS itu ada extension ya. Oke, sebentar ya, tunggu ya. Nah, window extensionnya sudah muncul. Nah, di sini ada select extension we want to use. Oke, kita pilih 3D analysis untuk analisa 3 dimensi. Terus ArcScan juga nyalakan saja. Oke, dicentang ya kalau yang belum. Oke, terus kita panggil toolbar 3D analysis. Oke, nah di sini kok nggak mau di drag sih.
Di sini kalau misalkan teman-teman pengen tahu penampang profil suatu area, di sini bisa kita lihat secara visual dengan menu toolbar 3D analysis ini, kayak ya. Pastikan layernya yang kita pilih adalah raster yang mau kita analisa. Terus teman-teman bisa create line of sights. Nah, teman-teman bisa lihat cross sectionnya dari DEM ini, misalkan gini. Dari sini saya gambar garis. Oke, pakai ini ya tadi ya. Terus lihat penampang profilnya. Nah, jadi 0 itu titik hitam ini yang awal kita garis sampai ke 720 meter ke depan, dia profil elevasinya akan kelihatan. Dari 320 turun di sini 220, ini yang paling gelap di sini, kemudian naik lagi kayak ini sungai ini. Oke, di sini ada set unit, observer unit. Kalau misalkan kita nyalakan, nah iya. Jadi kan memang di sini ada sungai, jadi memang ada cekungan. Oke ya. Oke, coba aja lagi. Bikin lagi. Ini kita delete. Oke, pakai tombol delete aja. Terus create line of sight lagi, misalkan saja ini ada perbukitan, ada sungai, ada bukit, ada sungai. Oke. Profil. Nah, ini untuk analisa cepat ya, daerah itu seperti apa sih, tingginya berapa sih, bagaimana sih, cut and fill-nya gimana sih. Nah, memang nggak sedetail AutoCAD ya, tapi ini sudah bagus lah ya, maksudnya kita bisa secara cepat untuk tahu profil cross sectionnya di situ ya, elevasinya seperti apa, dari jarak berapa ke berapa, arahnya mana kayak. Oke, dari sini ada bukit, ada cekungan lagi. Oke, itulah untuk cara cepat melihat cross section dari suatu DEM. Oke, kemudian di sini juga, oke saya hapus dulu aja ini. Di sini juga ada menu create contour ya. Kita coba aja. Nah, dia akan menggambar garis-garis elevasi yang memiliki ketinggian yang sama atau garis kontur. Coba aja lagi. Oke. Nah, tapi ada cara lain untuk membuat kontur sebenarnya. Kalau ini kan dia hanya membuat garis di sini tapi tidak tersimpan di database ya. Ada cara lain untuk membuat kontur, akan saya bahas di video yang lain aja kalau di sini terlalu lama. Oke. Kita hapus lagi kontur. Untuk menghapus bisa pilih fitur kontur tadi, terus tekan tombol delete saja. Oke ya. Nah, sebenarnya kan kita punya data DEM, data 3D, data 3 dimensi, di mana dia punya posisi X, Y, dan elevasi ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan kita baru bisa visualisasi secara 2 dimensi saja, dari atas saja. Oke. Kita bisa lihat secara visual 3D dengan menu aksin. Nah, kemarin kan kalau di video pertama sudah saya jelaskan ya, apa itu aksin, apa itu arcmap, oke, fungsi-fungsinya. Kalau yang belum tahu ya lihat di video pertama saya. Oke. Dari toolbar 3D analysis ini, di sini ada aksin. Oke, jadi dia langsung connect ke aksin. Oke, jadi otomatis buka aksin. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, sudah muncul. Ini memang agak berat ini untuk 3D ini. Nah, ini di Windows yang terpisah ya. Yang ini arcmap, ini aksin. Nggak mau juga ya. Oke, kita panggil manual saja. Datanya di Demnas ITM yang klip aja, yang kecil. Oke. Nah, oke. Kita lakukan simbologi lagi. Nah, visualisasi. Oke. Pakai ini. Kok yang ini?
Hmm, ini ya. Oke. Yang ini. Oke. Apply, invert ya. Oke. Nah, Windows Accent ini dia khusus untuk visualisasi data 3D. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat, ini kan masih flat ya, masih flat. Nah, kita set dulu di propertiesnya. Nah, di sini ada base height, pilih floating on custom surface. Oke, di oke dulu. Nah, secara otomatis dia akan mengambil nilai Z value-nya dari nilai pixel-pixelnya, dia akan menggambarkan secara 3D, memvisualisasi secara 3D. Oke. Nah, kalau misalkan ini kebetulan sudah ada kelihatan nih bukit, ini sungai, nah ini sungainya, sungainya. Nah, misalkan daerahnya landai dan kurang jelas untuk elevasinya, teman-teman bisa meningkatkan faktor to convert layer elevation values to scene unit. Nah, ini bisa ditingkatkan, semakin tinggi dia akan menampilkan perbedaan elevasi yang semakin real. Coba. Nah, tadi kan faktornya saya 2 kali ya. Ya memang nggak sesuai dengan keadaan aslinya. Artinya kan 2:1 ya. Vertikalnya saya lebih besarin, nah, lebih jelas, biar lebih jelas saja. Atau enggak, misalkan kurang, tambahin aja. Contoh ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu tinggi juga faktornya. Nah, oke. Jadi lebih kelihatan mana yang bukit, mana yang lembah, mana yang sungai. Nah, ini kan sungai. Oke. Di sini juga banyak ada menu-menu untuk visualisasi. Oke, jadi seolah-olah kita kayak terbang menuju suatu daerah. Ini cocok untuk presentasi, tapi kebanyakan editing masih tetap di ArcMap ya. Ini hanya untuk visualisasi saja. Oke, wah, nabrak. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai raster processing, raster image processing. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan like serta komen di bawah. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komen, nanti akan saya jawab. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.